Halo, jumpa lagi dengan Loselina pada persekutuan kita minggu ini. Ya, bagaimana kabar kalian yang di rumah? Semoga semuanya sehat, semuanya semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yo adik-adik yang di rumah, kita mau menyiapkan hati kita. Lose ajak kalian untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali datang Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami bersekutu bersama. Kami hendak memuji nama Tuhan dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami yang di rumah, Tuhan juga tolong lose kami yang akan memimpin pujian dan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan. Tuhan hadir dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan melingkupi setiap kami. Roh Kudus memimpin kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, setelah kita berdoa, kita mau memuji Tuhan. Yuk, Lose undang semuanya bangkit berdiri. Ya, yang masih duduk bangkit berdiri. Yang masih baring-baring di kasur, yuk bangkit berdiri. Pasti semuanya sudah gosok gigi kan? Nah, kita nyanyi buka mulut lebar-lebar. Kita nyanyikan adalah sukacita di hati kita. Yuk kita nyanyikan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Syukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Ya, kasih Yesus diam di hati kita. Adakah kasih Yesus juga diam di hati kalian? Ya, setiap hati kita ada kasih Tuhan diam di sana. Ya, adik-adik masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Tentang apa ya, Lose? Ya, tentang Thomas. Bagaimana Tuhan menampakkan diri juga kepada murid-murid yang lain dan juga kepada Thomas. Bagaimana Tuhan menjawab setiap kebutuhan murid-muridnya. Ada yang ragu-ragu. Seperti siapa yang ragu-ragu? Ya, seperti Thomas. Ada juga kebutuhan muridnya yang lain yang takut. Ya, nah kebutuhan apa kalian? Apakah Tuhan sudah menjawab kebutuhan kalian? Ya, Tuhan pasti menjawab kebutuhan kalian. Masih ingat ayat hafalannya minggu yang lalu? Ayo, masih ingat nggak? Ya, ayat hafalan minggu yang lalu ada di mana? Di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Yuk, kita bunyikan, kita suarakan ayat hafalan kita dengan lantang, sama dengan Lose ya, bareng-bareng dengan Lose. 1, 2, 3. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. 1, 2, 3.
tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita ulangi yuk sama-sama. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, semua apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Kita pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, kita mau masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, telinga kami, biarkan kami Kau berikan konsentrasi yang baik sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Firman-Mu itu boleh memberkati hidup kami. Firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, pagi ini Lose punya satu pertanyaan buat kalian. Kira-kira, mari kita pikirkan bersama. Kira-kira apa yang ada di benak kalian, apa yang ada dalam pikiran kalian, tak kala teman kalian, atau sahabat kalian, atau orang yang kalian merasa dekat, itu ternyata mengkhianati kalian. Coba kita mau pikirkan sejenak. Ya, tentu kalian pasti marah,
mengapa orang yang kita anggap teman, kita anggap sahabat, itu mau mengkhianati kita. Dan biasanya kebanyakan dari kita sudah tidak mau lagi berteman dengan mereka yang mengkhianati kita. Kita tidak mau lagi berteman dengan sahabat atau orang-orang dekat yang mengkhianati kita, bukan? Itu kebanyakan dari kita. Tentu tidak mau kembali berteman dengan mereka. Tetapi hari ini Lose mau bercerita sesuatu yang lain. Hari ini Lose akan bercerita tentang seorang pribadi yang mendapatkan pengampunan, yang mendapatkan pemulihan dari pribadi yang dikhianatinya itu. Nah, adik-adik, kalian tahu kira-kira siapakah pribadi atau orang itu? Ya, dia adalah Simon Petrus. Ya, Simon Petrus yang merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang kita kenal, murid yang paling berani, murid yang selalu tampil terdepan, yang selalu berani menghadapi tantangan. Bahkan dia berkata, tak kalah sebelum dalam perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan, dia berkata di dalam Matius 26 ayat yang ke-33 yang berkata demikian. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Simon Petrus berkata lagi di dalam ayatnya yang ke-35. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ya, itu adalah kata-kata Simon Petrus yang menunjukkan keberaniannya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kita semua tahu bahwa Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tak kala Tuhan Yesus sudah ditangkap, Simon Petrus mengikut Tuhan Yesus dari jauh. Dan kemudian tak kala ada orang yang mendekati dia dan berkata, "Hei, bukankah engkau murid orang itu?" Kemudian Simon Petrus dengan lantang dia berkata, bukan, aku tidak mengenal dia. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan Simon Petrus tidak hanya menyangkal Tuhan Yesus satu kali. Simon Petrus tidak menyangkal Tuhan Yesus dua kali. Tetapi Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan kemudian setelah penyangkalan Simon Petrus yang ketiga, berbunyilah kukuruyuk, kukuruyuk. Simon Petrus yang mendengar suara ayam berkokok itu teringat akan kata-kata Tuhan Yesus yang berkata kepada dirinya bahwa, Simon, sebelum ayam jantan berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Simon Petrus yang mendengar ayam jantan itu berkokok, dan dia mengingat kembali bahwa dirinya telah menyangkal Tuhan Yesus. Lose Dimas yakin pada saat itu Simon Petrus jatuh ke dalam perasaan berdosa, jatuh di dalam perasaan bersalah, dan jatuh di dalam perasaan yang sangat-sangat tidak mengenakan hatinya, bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Dan itu membuat hatinya susah. Dan tak kala dia sudah mengingat hal itu, dia kemudian undur dari mengikut Tuhan Yesus pada saat itu. Karena penyesalannya yang sangat besar, bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi
Adik-adik, apakah Tuhan Yesus marah tak kala dia sudah dikhianati oleh Petrus? Apakah Tuhan Yesus menyesal mengangkat Simon Petrus menjadi murid-muridnya? Atau sama seperti kita yang marah, tidak senang tak kala kita dikhianati oleh teman kita, kita dikhianati oleh sahabat kita atau orang yang terdekat dengan kita? Tidak, ternyata tidak. Tuhan Yesus tidak sama seperti kita. Bahwa dia tidak sekali-sekali pun marah terhadap Simon Petrus. Tak kala setelah kebangkitan Tuhan Yesus, secara khusus Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pada saat itu tidak tahu lagi mau ngapain. Mereka yang awalnya akan dijadikan penjala manusia, ternyata kembali ke dalam pekerjaan mereka yang lama. Jadi apa? Penjala ikan. Dan tak kalah pada saat mereka menjadi penjala ikan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan secara khusus Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Simon Petrus, orang yang sudah pernah menyakiti hati Tuhan Yesus, orang yang sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus, orang yang sudah pernah mengaku tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Mari kita baca di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bukan satu kali saja Tuhan Yesus bertanya demikian kepada Simon Petrus. Pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Dan pada saat pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga, Simon Petrus menjawab dengan hati yang hancur. Lo tahu dari mana? Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17. Lo akan bacakan buat kalian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pada saat itu Simon Petrus dengan hati yang menyesal, dengan hati yang tertunduk, dia tidak bisa membohongi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memulihkan Simon Petrus. Buktinya apa? Tuhan tidak membuang Simon Petrus untuk tidak menjadi murid Tuhan Yesus lagi. Atau Tuhan tidak ingin Simon Petrus kembali lagi ke dalam pekerjaannya yang lama sebagai nelayan. Tuhan tidak ingin Simon Petrus mungkin bekerja di perahu sehingga melupakan panggilannya. Tetapi Tuhan Yesus tetap memanggil Simon Petrus untuk kembali dalam panggilannya. Apa itu? Untuk mengikut Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, menjadi seorang penjala manusia, memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Lo tahu dari mana? Lo akan bacakan kalian dari Yohanes 21
ayat yang ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ikutlah aku berarti Tuhan tidak meninggalkan Simon. Tetapi Tuhan ingin Simon tetap mengikut Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya, sampai kepada akhir hidup Simon Petrus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa sebesar apapun dosamu, sebesar apapun dosa yang sudah pernah engkau lakukan, Tuhan Yesus sanggup memulihkan dosa-dosa. Sama seperti Tuhan Yesus memulihkan Simon Petrus, karena Simon Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus akan memulihkan kehidupan kita, akan memulihkan kita, memulihkan adik-adik dari dosa-dosa kita. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik. Dan Tuhan Yesus tidak ingin adik-adik terhilang. Tetapi sama seperti Simon Petrus, Tuhan Yesus ingin adik-adik mengikut Dia. Ya, itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau akan memulihkan kami. Kami belajar dari teladan Simon Petrus yang sudah dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan, tak kala kami berseru kepada Engkau, Engkau akan memulihkan kami. Engkau memulihkan kami, menyucikan kami secara pribadi. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan Engkau ingin kami mengikut Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Untuk kami bisa setia. Untuk kami bisa taat. Mengikut Engkau sampai kesudahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebagai respon akan firman Tuhan, Losa akan mengajak kalian menyanyikan lagu Aku Berubah sebelum nanti Rosalina akan memimpin dalam pembacaan ayat hafalan. Yuk kita nyanyikan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku yakini, yang ku asihi, kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Nah, adik-adik, serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sehingga Dia akan mengubahkan kehidupanmu. Tuhan Yesus akan mengubahkan kehidupanmu. Tuhan Yesus ingin apa? Kita ingin menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus sampai dengan kesudahannya nanti. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Tak kala kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan,
Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Ayo Selina, kita mau Ya. baca ayat hafalan. Kita diambil dari mana itu ayat Ya, hafalannya? ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo, Buka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya. Ya, 1 Yohanes 1, perjanjian lama apa perjanjian baru loh, Sob? Oh, ya Oh, pasti sudah baru tahu. dong. Anak Galatia dan kelas Efesus. Efesus. Sudah tahu. Pasti tahu kalau itu perjanjian baru ya. 1 Yohanes 1 1 ayat 9. Yuk. Bukan Yohanes ya, tapi 1 1 Yohanes 1 ayat Ayat 9. 9. Yuk kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita ulang sekali lagi ya, Ustaz. Ulangi. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Lose berharap kalian bisa menghafalkan ayat hafalan itu, dan minggu depan kita akan mengulang kembali ayat hafalan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, supaya kita semakin dikuatkan. Kalau kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti akan menyucikan, Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu Di depan depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.